Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai strategi implementasi inovasi pendidikan. Selamat menyaksikan. Strategi dalam inovasi pendidikan. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya yang dilakukan dengan sengaja dan berencana. Sehingga dapat disimpulkan, strategi inovasi pendidikan adalah suatu cara atau teknik untuk menyebarkan informasi dalam bidang pendidikan. Strategi dalam inovasi pendidikan. 4 macam strategi dalam inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu strategi fasilitatif. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Yang kedua yaitu mengenai strategi pendidikan. Penggunaan strategi pendidikan berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan digunakan dengan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lainnya. Bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan klien mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila klien tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial, serta diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Lalu yang ketiga yaitu strategi bujukan kurang efektif jika inovator kurang terampil dalam membujuk, sasaran perubahan bersifat apatis terhadap perubahan, serta implementasi strategi bujukan terhadap pendidikan dan membujuk guru menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan meninggalkan metode konvensional. Misalnya merekomendasikan guru untuk menggunakan metode discovery daripada menggunakan metode ceramah. Lalu yang terakhir yaitu strategi paksaan, artinya dengan cara memaksa klien untuk mencapai tujuan perubahan. Penggunaan strategi paksaan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi paksaan dapat digunakan apabila partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya. Yang kedua yaitu strategi paksaan juga tepat digunakan apabila klien tidak merasa perlu untuk berubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Lalu yang ketiga yaitu strategi paksaan tidak efektif jika klien tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan dan pelaksanaan perubahan juga tidak mampu mengadakannya.
Lalu yang keempat, strategi paksaan tepat digunakan jika perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud dalam waktu yang singkat. Artinya tujuan perubahan harus segera tercapai. Lalu yang kelima yaitu strategi paksaan juga tepat dipakai untuk menghadapi usaha penolakan terhadap perubahan sosial. Lalu yang keenam, strategi paksaan dapat digunakan jika klien sukar atau mau menerima perubahan sosial, artinya sukar dipengaruhi. Lalu yang ketujuh yaitu strategi paksaan dapat juga digunakan untuk menjamin keamanan percobaan perubahan sosial yang telah direncanakan. Strategi paksaan akan kurang efektif bila sasaran perubahan tidak memiliki sasaran penunjang untuk mengusahakan perubahan dan pelaksanaan perubahan tidak mampu mengadakan sarana penunjang. Materi selanjutnya yaitu penerapan strategi inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu buat rumusan. Untuk mempermudah dalam perumusan kebutuhan dan inovasi yang diterapkan, perlu adanya rumusan yang jelas. Lalu, apa saja yang diperlukan dan hal-hal apa yang akan menunjang penerapan inovasi. Yang kedua yaitu gunakan metode. Gunakanlah metode atau cara yang dapat memberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam usaha merubah pribadi maupun sekolah. Adapun caranya, yaitu yang pertama, memberikan penjelasan mengenai tujuan dari inovasi yang akan diterapkan. Yang kedua, yaitu memberikan motivasi sebagai rangsangan agar mau menerima inovasi. Yang ketiga, yaitu mengusahakan setiap individu ikut berpartisipasi. Dan yang terakhir, yaitu harus adanya evaluasi keberhasilan dari program inovasi. Nah, selanjutnya yaitu gunakan berbagai macam alternatif. Dengan adanya pilihan inovasi yang diterapkan, pada dasarnya akan mengalami kesulitan. Namun, hal tersebut juga memungkinkan siswa dapat memilih sesuai minat dan bakatnya. Selanjutnya yaitu gunakan informasi atau data yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi. Dan yang terakhir yaitu gunakan tambahan data. Dalam hal ini akan mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Yang keenam dari penerapan strategi inovasi pendidikan yaitu gunakan kemanfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga yang lain. Pengalaman sekolah yang telah menerapkan inovasi dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pelaksanaan inovasi di sekolah. 7. Berbuatlah secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Dunia pendidikan sangat berat menghadapi tantangan perubahan zaman. Dunia komersial menghabiskan jutaan dolar untuk merubah kebiasaan masyarakat, dan di kalangan politik menghabiskan sejumlah besar uang untuk menjaga kestabilan kekuasaan dan pemerintahan. Tetapi di dunia pendidikan sukar untuk memperoleh dana guna mengadakan pembaruan. Yang kedelapan, menerima tanggung jawab pribadi. Kepala sekolah, guru, dan siswa akan menjumpai tantangan yang sangat kompleks pada tingkat di mana mereka bekerja atau belajar. Yang kesembilan, usahakan adanya pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. Problem yang dihadapi oleh kepala sekolah sangat kompleks. Perlunya kepemimpinan yang mantap dan konsisten dewasa ini sangat terasa karena kepala sekolah selalu dikepung oleh berbagai macam tantangan. Yang terakhir, mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Tujuan utamanya inovasi di sekolah ialah untuk meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri.